Oke, salam mudik. Salam. Oke, ketemu lagi untuk review mudik di minggu ini. Langsung aja dari tim admin dulu, silakan. Untuk minggu ini asal outbound-nya dari tim Bank Surabaya. Di week ini pemenuhan untuk outlet DC, outletnya fulfillnya sekitar 97,2%, POD SS-nya sekitar 87,8%. Untuk persentase total gap-nya dari DC to outletnya 12,2%. Sementara untuk TRS Tukang, fulfillnya masih di angka 76,7%, POD SS-nya sekitar 61,6% dan persentase total gap-nya 38,5%. Langsung untuk reasonnya. Untuk reasonnya, untuk DC to outletnya ini isunya di podcast overdue sekitar 1,7%, Ya. proses SUP di itu sekitar 9,3%. Sementara untuk TRS Tukamnya dia masih over sekitar 6,5%. Untuk masih proses SO atau PNBOD 15,2%, dan yang OS tidak sesuai standar penerimaan sekitar 13,4%. Oke, jadi untuk yang pending POD yang paling terbesar ini sudah di POD semua ya, berarti ya. Oke, untuk stok OS-nya. Untuk stok OS-nya untuk di situ outletnya itu dari 3 terbesar ada di SKU 15 coklat 900. Terus untuk SKU Mars juga ada, Whiskas Post Kitten Chicken dan Whiskas Post Adult Chicken. Di angka SGM-nya 20, yang pushnya 36 dan adult chickennya 51 karton. Ya. Untuk yang TRS Tukang, untuk 3 SKU terbesarnya itu dia ada di kopi kenangan Orange Black Coffee. Itu isunya kan idenya pendek Pak ya, bahwa standarnya. Untuk yang kedua ada Yoi juga sama, idenya pendek, tidak sesuai standar penerimaan IDM. Dan juga 3 Momogi Koko Pandan. Ini isunya OS. Untuk ini yang AKI Indosiano kan terakhir saya ikut meeting sama petingginya Indomaret yang sini. Pak Ferry pun juga sudah informasikan kalau untuk kopi kenangan sewaktu kirim di sana mereka akan melakukan informasi dulu. Kemarin kalau dicek kembali ya ke SR-nya untuk EDD yang karena kan EDD kan semua kemarin kita sudah informasikan tuh ke tim kedua ke informasi ke outlet. Jadi ada standar penerimaan yang memang nanti bisa dikecualikan kalau konfirmasi loh ya. Tapi kalau cuma pendek ketok ngerti PO ini sementing PO melaku ya ini repot. Jadi nanti teman-teman juga harus infokan ke SR-nya, BE, Pak Ferry lali atau mungkin si sebut jika SC-nya lupa nggak infokan karena perihal ini kadang ngelareni bu, kelali bu, kurang lebih lah. Nanti kirim lagi ini. Nah, rugi gitu loh. Ya. Ya. Oke. Fulfillment DRP alokasi cabang. Ya. Ini untuk total ordernya sekitar 124.312 karton. Masih terdeliver sekitar 40.203 karton. Persentasenya sekitar 32%. Ya. Untuk minum publikasinya ada 495 karton. Ini cabang Balikpapan. Untuk MK-nya sekitar 10%. Oke. Untuk outplan, jadi proses muat ada sekitar 41.083 karton, persentasenya 33%, dan DO-kan kembali itu sekitar 35.364 karton, sekitar 28%. Jadi rejection-nya masih sekitar 6%. Dan rejection-nya juga masih tinggi ya, 7.000 karena memang stoknya belum ada ya. Untuk rejection ini Pak, ini DRP kemarin isunya di hold sama IPC. Karena kan gudangnya untuk gudang-gudang yang ya, di atas 90% ya, yang nggak bisa diinikan. Oke. Untuk robonya? Untuk robo pemenang Agustus di week ini ordernya sekitar 148.118 karton. Fulfillnya juga masih terbilang rendah sekitar 36.175 karton. Outstandingnya masih 111.943 karton. Jadi masih terkirim sekitar 24%.
cost standingnya masih 76% atau sekitar 71 M value-nya. Ya ini yang mungkin harus diangkat juga isunya. Karena kalau di CW reminder sih kalau tidak di feedback, tapi kalau tidak direspon, kalau tidak di dua yang di 50 gerak ya sama saja gitu. Karena yang menentukan eksekusi ini bisa jalan atau enggaknya ya kembali lagi ke DP2 ya, DP2 yang berhubungan dengan subdisnya. Jika DV-nya kurang ya dia harus ngomong untuk dilakukan lewat DV. Dan juga kalau misalnya memang ada problem penerimaan atau mungkin SKU yang mungkin harus difokuskan ya mereka harus juga ngomong. Kalau menang-menang wae ya hubungannya ke arah gitu. Dan juga imbasnya ini seakan-akan orang logistik yang namanya eksklusi. Nah, makanya kemarin saya waktu meeting saya minta tekankan nggak usah bahas yang lain, bahas habis dulu aja lah. Ayo carikan solusi, dikorek tuntas gitu. Pasti semuanya terbakar semua. Ya. Untuk top 10 OS by SKU-nya pertama di produk Danone ini di SGM 15 coklat 900, dia gapnya sekitar 231 karton. Ya. Yang kedua masih sama 50 coklat 900, 451 karton mungkin dijual sekitar 600 ya 682 karton. Yang kedua ini SKU 30 vanilla 600 726 karton. Untuk kombinnya 3 terbesar ini ada di Yupi sama Kin. Yang pertama Yupi Fruit with Hanging Bag ini sekitar 604 karton, sama Yupi Strawberry Kiss Bag sekitar 1918, sama Kin yogurt mango. Ya, yang untuk Kin ini juga ya bermasalah infonya ya. Sekali ada info idenya pendek, dan juga Pak Sane tidak ada info, semua banget info ya. Untuk Yupi Kiss Bag ini kemarin dilakukan remapping, Pak. Oh, remappingnya pakai sosial artikel lama disesuaikan dengan artikel yang baru ya. 10%. Oke. Dari Gudang silakan. Dari tim Gudang terkait proses pemeriksaan packingan Cup dan DC di minggu ini, total DN Grid dan DN Packingnya di angka 23.848 karton, Pak. Sudah dilakukan cross check sebelum pengiriman teman-teman dari. Oke, jadi secara PO yang turun di logistik semua terkait semua Pak ya. Eksekusi, Pak. Oke. Kemudian untuk proses bongkar dan muat di minggu ini untuk armada bongkar lumayan sedikit, 44 armada, total kartonnya 58.217. Sementara untuk muatnya CW KAM dan DC itu 132 armada di angka 83.651 karton. Average hariannya untuk input 7 armada, untuk outbound 22 armada. Dan yang penting bisa diimbangi ini lah, karena gudang kita kemarin sudah aman, turun nih sekarang 100 lagi. 102 lagi. Ya. Angin sesaat. Cilebar. Ya traffic. Dari traffic untuk rate sukses di minggu ini untuk efeknya di angka 91%. Yang market masih kurang, mungkin di DC itu ada catur di bawah 90, dan di superpoolnya mungkin bisa yang dominan karena eksternal untuk meskipun internalnya juga masih ada 12 poin yang pending karena faktor internal. Oke, jadi mungkin di sini harus ini ya, targetnya sudah belum masuk ya. Ya. Target minimumnya harus 95, dan juga masih ada driver yang harus mungkin perlu di coaching dan juga diberikan solusinya.
Kalau untuk yang driver internalnya yang dari PM itu ada 4 itu harus mungkin di info atau mungkin di coaching lagi lah. Kalau memang perlu harus perubahan area, dirubah lah area. Dicoba bisa enggak itu, apakah dari orangnya atau bagaimana. Terus untuk yang super cool, untuk isu internalnya ya, contohnya mungkin drivernya mereka kurang atau mungkin mereka tidak bisa eksekusi, jangan sampai ada reason barang masih di pool. Kalau memang barang masih di pool, kalau mereka tidak siap atau memang kewalahan, yang penting info ya. Jadi saya minta harus ada inilah perbaikan di super poolnya. Jadi dia ngambil harus sesuai kemampuannya, jangan sampai ngambil banyak tapi tidak tereksekusi semua, rugi gitu. Karena kita dropping barang di situ, di hubnya pun juga ada cost ya, ada cost. Jadi harus mungkin dipertimbangkan lagi dan juga harus dikomunikasikan lagi ya. Alasannya supaya kalau ya mereka jernih lah. Ya. Oke, untuk vision pending tadi untuk punya di waktu yang cukupnya ada 19 DP, ya tutupnya 45. Itu dari rejection count-nya untuk yang dominan masih di tidak standar umum produk dan turbo diameter. Di standar umum produk ini yang case minggu kemarin kopi kenangan itu sudah di reject di SO-nya. Nah ini muncul lagi untuk tiket di item beda lagi yang di tolak Indomaret, terutama Indomaret. Ya, jadi yang tadi saya bilang ya, untuk yang standar umum produk tadi, contohnya kayak dan ini kopi kenangan tadi yang barang yang kosong, ternyata kan problemnya kan tidak standar umum produk. Makanya kadang kemarin tuh saya waktu di Jamet itu kita seneng tadi isu lagi, nanti tinggal komunikasi Pak, ternyata masih ada, berarti kan tidak tak dilapor Pak, apa kan loh. Yang lucunya kemarin tuh dari 3 Indomaret yang di cover, 1 bisa diterima, yang 2 itu bisa enggak. Gimana ya? Harusnya sistem mereka kan sama loh Pak, Ya, waktu ya, ya. tembak targetnya project kita gitu. Bisa gitu seperti itu. Itu yang kemarin kita suruh salesnya untuk follow up, bisa seperti itu gitu. Nah itulah saktinya kita, saktinya tim sales retomisasi. Tahunya kalau sudah terjadi case gitu. Nah, iya, kalau betul orang insentif gede-gede tapi goblok. Oke, untuk utilisasi di internalnya di angka 118,62. Ini overnya di CDD kemarin kiriman ke Makmur karena armadanya yang bisa cover itu masih DD, tapi publikasinya seukuran tronton atau galwin. Jadi makanya secara di lokus bisa over publikasinya. Untuk eksternalnya di angka 97% untuk average-nya. Oke, dari secara internalnya kan kalau dibilang utilisasi internalnya ini error kan. Ya. Jadi jadi itu lah. Nah, yang mungkin saya butuh di eksternal ya, jadi masih kurang 2% ya Pak ya. Ya, 3. Jadi karena kita kan 99. Jadi yang kurang-kurang itu nanti direview apa aja yang mungkin perlu di follow up ya, dan juga kalau memang sudah mentok harus ada reasonnya. Contohnya mungkin utilisasi mentok segini yang harus jalan karena nggak ada tambahan, itu harus dikasih keterangan yang valid ya. Oke, untuk verifikasi outletnya untuk update per minggu ini itu outlet GT-nya yang aktif
1736. Kemarin ada tambahan sekitar 100-an. Ya. Nambahnya yang Nggak aktif. tidak aktif atau yang akhirnya aktif? akhirnya imbang, Pak. Makanya kemarin yang aktif itu sekitar 1.500 Pak. Upgrade total toko di GP. Nah ini kan datamu iki update pertama 31 Juli. Berarti salah kita saya. Nah kemarin itu terakhir itu berapa ya Pak? Tapi akhirnya sama ini apa? Ya padha wae. Ininya, Kan iya, tetep sama kan aktif sama tidak aktif. toko ini tidak aktif kan akeh. Tetap sih akeh. Wes. Iki kayak diomong nanti kan dilihat dari kinerjanya kan wis ketok. Ya. Nek kene pin dadelan apik ya. Ndak makene Cara kelihatan. konflik aktif dan tidak aktifnya banyak tidak aktif. Iya, enggak ada ini. Untuk lokusnya untuk minggu ini untuk internal semua pakai semua. Untuk konsultasinya DJT tadi yang pendingan di tim internal ada 20 TP. Di on-callnya konsultasinya itu di Maret yang mengenakan tiket. Ya. Oke, mungkin rangkumannya di traffic ya yang perlu harus berbagi isu internal ya yang harus diperbaiki dan juga yang di admin. Jika kalau untuk ada stok terutama yang mungkin on order segera langsung didiakan ya tanpa menunggu ini. Kalau yang di gudang mungkin harus continue, jangan sampai ada salah packing ya, karena kalau salah packing atau mungkin dilewat gudang ya dampaknya akan meluas. Oke, itu aja dari saya, terima kasih. Semoga di minggu depan untuk performa yang kurang bisa ada improvement yang sudah baik dipertahankan ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam.